profesional, tapi Anda malah memboikot Persib dan tidak mau menonton lagi. Apa sebabnya itu? Kupas Persib. Sampurasun Boboto. Jumpa lagi dengan Opa dan dalam acara Kupas Persib. Hari ini Opa tidak bicara soal Persib, tapi akan bicara soal Boboto dan kegilaan Boboto. Kenapa itu Opa pilih? Karena Opa ingin memberikan tempat buat Boboto menyuarakan hatinya tentang Persib Bandung. Nah, hari ini Opa bertemu teman lama dan seorang Boboto tahun 80-an yang gila banget. Kenapa gila? Karena dialah satu-satu Boboto wanita yang berani UED ke Persipura dan ke Wamena, dan itu dilakukan sendiri ya, tanpa ada teman dan pendampingnya. Dia adalah Rike. Sehat? Alhamdulillah Opa. Nama Opa panggilannya Opa. Coba dong ceritain kegilaan Anda UE ke Persipura dan ke Wamena. Padahal nggak ada loh cewek yang berani ke sana. Kok Anda berani sih? Gila banget sih Anda. Kok ceritain gimana alasannya? Sebenarnya mah alasannya nggak harus selalu, nggak karena buat Persib banget sih ya. Saya tuh kepingin tahu Indonesia juga sih ya. Indonesia itu luas sekali dari Sabang sampai Merauke. Ya. Nah, tapi saya juga kepingin sebagai bobotoh sejak tahun 80-an, saya tuh kepingin juga nonton di luar kota gimana sih nonton Persib. Karena paling jauh cuma di Senayan. Senayan ya zaman dulu kala tuh Senayan boleh dibilang kandang Persib kan, ya. Karena isinya tuh bobotoh semua. Pada saat sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu zaman perserikatan. Jadi saya bobotoh generasi perserikatan lah. Jadi itu biasa kalau di sana itu di Senayan itu isinya bobotoh Persib semua gitu. Jadi nggak kerasa gitu. Saya kepingin ngerasain di luar kota kalau Persib tandang ya, kalau away itu gimana sih rasanya jadi bobotoh minoritas. Nah, kayak gitu. Jadi sambil piknik, sambil nonton Persib. Ya, tapi kenapa pilihannya adalah Persipura dan Wamena? Pasti ada latar belakangnya. Kenapa? Apa karena ada cerita-cerita di sana adalah apa ya, neraka dan kutip buat semua tim? Iya sih. Peserta. Jadi kalau saya lihat, saya ikutin perjalanan Persib kalau setiap kompetisi itu teh suka ngelihat kenapa ya klub-klub yang tanding di Wamena itu kalah. Hanya kalau nggak salah Arema ya waktu itu teh sempat menang. Kenapa Persib kalah terus? Klub-klub lain juga tidak mampu. Apa yang bikin di sana itu kok kayak jadi kuburan gitu? Nah, apakah karena perjalanannya atau gimana saya nggak tahu. Jadi yang pertama saya ngincer itu nonton di Papua, di Wamena sama di Jayapura. Kebetulan ya waktu itu juga saya ada kesempatan, ada waktunya, ada rezekinya juga, nonton aja ke sana kan. Nah memang iya sih di sana tuh wah perjalanannya juga lama kan. Jadi dari Jakarta terbang ke Jayapura transit sekali, saya di Makassar. Terus dari besoknya saya baru terbang ke Wamena. Nah itu teh dari perjalanannya aja buat saya yang nggak main bola itu aja lah skill pisannya. Udahlah dari Sentani ke Wamenanya teh ditinggalin sama pesawat. Saya harus naik pesawat jam 11, dapatnya sore yang jam 2 apa jam 3. Karena apa? Pas udah pegang boarding, pas kakak pesawatnya udah berangkat, nah si tumpak angkot gas pinuh. Nah jadi kan saya kan ya udah, ini tuh mungkin banyak hal-hal non teknis ya yang di luar juga, di luar prediksi, di luar kebiasaan juga gitu, yang bikin memang lelah hayati gitu ya, capek hati gitu. Nah disitulah saya paham kenapa klub-klub itu, mungkin bukan saya mengecilkan mental teman-teman pemain bola ya, tapi saya bisa memahami kalau misalkan pertandingan di Wamena itu adalah sesuatu yang berat. Bukan berat lawannya sih, asal biasa wae gitu ya. Lawannya biasa aja gitu, tapi faktor non teknisnya, perjalanannya, cuacanya. Nah waktu itu tuh Persibnya
kebayang nggak Persib itu mainnya 19.30 Tanpa siaran langsung. tanpa siaran langsung. Nah itu salah satu kenapa saya pingin nonton ke Wamena itu karena nggak pernah ada siaran langsung. Sekaligus membuktikan Iya, bahwa di sana selalu kalah. selalu kalah. Ternyata memang iya, mungkin dari sisi teknis pengambilan gambar juga bawa parabotnya susah ya kan ke sana. Terus pas dilihat stadionnya, ya Allah poek, beneran itu mah poek. Jadi kali mungkin buat lighting juga nggak bagus ya buat masuk TV. Jadi itu benar-benar stadionnya pun menurut saya tidak layak untuk pertandingan sebesar jadi kompetisi terbesar di Indonesia. Itu sangat tidak layak kalau menurut saya ya. Jadi udahlah poek, terus waktu itu juga hujan jam 19.30, dingin banget karena Wamena itu dataran tinggi. Ya kan? Nah, saya teh jam 3 sore aja di sana tidur siang nunggu pertandingan Persib. Jam 3 itu saya tiduran pakai selimut dan tiris, apalagi jam 19.30 bari jeng hujan. Nah di situ aja saya udah ngerasa wah ini mah nggak tahu ya jadwalnya memang sengaja di jam segitu kan sebenarnya bisa siang yang nggak pakai lampu gitu, tapi saya nggak tahu cuaca di sana gimana. Saya kan baru datang ke situ, jadinya ya saya menemukan biasanya saya nggak pernah excuse sama Persib itu, Wajib menang, wajib harus fight. fighting. Jadi hasil akhir itu adalah hasil dari perjuangan kan. Nah skor itu tapi harus berjuang mati-matian dulu, fight dulu. Nah tapi kalau begitu lihat di Wamena ya sudah banyak sawios gitu, di situ saya excuse aja lah gitu. Memang kelihatan ya anak-anak tidak berkembang saat itu. Ya mungkin ya kalau menurut saya mungkin dari berangkatnya aja ke stadion ya atau cuaca gitu bisa jadi bikin udah lasut duluan. Karena lihat lapangannya juga, aduh. Saya sih ngerasa kalau saya juga dulu main basket ya, misalnya biasa latihan di lapangan yang bagus ya, lapangan yang standar nasional, begitu main di lapangan butut, nah kieu. Bukannya Gitu. kalau latihan di lapangan butut terus bertanding di lapangan bagus bukan lebih berkembang gitu. Ya ini mah kan dibalik, biasanya bagus terus butut, jadi ke bawah butut main lagi gitu kan. Nah, jadi ya udahlah ya, saya maklum gitu. Nah itu kalau di Wamena itu memang pengalaman itu teh memberi masukan lah buat saya sebagai bobotoh. Ya memang faktor non teknis itu kadang-kadang kita nggak bisa handle ya, itu terlalu besar faktor non teknisnya di sana 90%. Nah begitu tanding ke Jayapura panasnya setengah mati, jadi mungkin itu juga bisa jadi apa namanya rewas gitu ya, Handicap buat tim Persib gitu di sana ya. Ya. Tapi alasan lain kenapa sih harus ke Wamena gitu kan? Terus pada zaman siapa sih saat itu Persib ditangani oleh siapa sih? itu teh dulu pelatihnya teh Om Daniel Daniel Rukito Rukito. sama asisten pelatihnya Kang Robi Darwis. Idola saya. Hai Kang Robi, mudah-mudahan Kang Robi ntar nonton ya di sini. Ada Rike kan? Idola sejuta umat Robi Darwis. Tapi selain itu pasti ada alasan lain kan? Ada pemain yang diidolakan. Nah itu jadi itu idola sejuta umat seluruh dunia kali ya, bobotoh saat itu tuh ada satu pemain yang sekarang sudah dinaturalisasi, dulu tuh pemain asing ya. Christian Gonzalez itu dulu hits banget. Itu pemain menurut saya aneh gitu kan, tapi emang jago banget gitu. Itu hebat lah. Jadi saya bisa menyaksikan langsung bukan cuma di Bandung tapi di Wamena, dan menurut saya ya itu Christian Gonzalez tuh pemain profesional. Nah saat itu dengan situasi seperti itu ya mungkin dia juga nggak seneng ya dengan lapangan seperti itu. Biasa di Bandung bagus, di sini tapi dia main aja. Itu juga yang buat Anda terus-terusan beberapa kali saya lihat pada saat itu ketika Persib diasuh oleh Den Rukito beberapa kali Anda ikutan UE gitu. Iya itu karena Apa karena melihat juga profesionalisme pemain atau apa lagi? ya saya juga di situ teh. Apakah ada pelatih idolanya Robi Darwis di situ? Enggak, itu karena kebenaran 2011 itu saya di situ emang kepingin. Selama 2011 itu saya mau piknik ke seluruh Indonesia. Oh ya. Terus kenapa nggak sekalian saya nonton Persib? Jadi di luar away-nya Persib saya piknik ke tempat lain ya gitu. Tapi begitu Persib ada jadwal, wah tandang di sini di tanggal Banjarmasin segini, gitu kan, gitu.
Cuman waktu itu yang nggak kesana teh saya kalau nggak salah teh ke Bontang ya, saya nggak mau. Udah kata orang-orang, kata lu tuh tengenah dia jalannya rusak butut apa segala macam. Moal atuh ari kieu mah nya teu kedah we gitu. Jadi saya juga milih. Tapi Saya orang milih. tengah nyarankeun Pak Wamena, mana ke Wamena? Kan Wamena itu dari saya udah ada kepingin gitu karena Tara disiarkan langsung. Oke. Gitu. Pokoknya penasaran gitu. Kenapa sih pada kalah aja, kan di Bontang mah biasa-biasa aja ya. Nggak kayak kuburan gitu buat tim-tim tamu gitu. Nah, ya kayak Sidoarjo gitu karena ada om saya di sana, saya nggak perlu juga nonton Persib ke Sidoarjo gitu ya. Nah, jadi yang saya belum datang pas saya mau piknik gitu ya, misalnya kayak di Aceh, saya ke Sigli. Tapi sambil liburan ke Sabang gitu. Gitu ya. Balik lagi lupa tadi. Ketika di Wamena kan Anda cewek satu-satunya dari Bandung pula bobotoh gitu. Ketika ada apa ya waktu free time gitu ya, untuk tim juga, untuk Anda barangkali juga kumpul nggak dengan pemain gitu? Apakah diajak jalan juga sama pemain gitu? Sama Robi diajak jalan juga, diajak makan gitu? Nah, saya tuh pada prinsipnya saya itu kan kalau nonton Persib itu kan pada prinsipnya piknik. Jadi saya lebih sering ngajak teman-teman wartawan Bandung Yang piknik. kebetulan meliput bareng. Ya piknik gitu waktu itu sama almarhum Krisna ya. Itu sering banget Oh, tuh. Krisna, oke, PR ya. Iya, PR, waktu fotografer itu. gitu. Ya, itu seneng banget tuh. Sering banget bareng ke Balikpapan kemana itu sering bareng. Jadi kita tuh malah bertemannya tuh dengan wartawan gitu. Tapi Anda nggak pernah bareng sama saya ya ke liputannya? Udah bosen atau di Bandung panggih Enggak, wae ya di luar. Allah. Di luar Tara iya. Tara bareng tandang. jadi sama pemain nggak main Enggak, gitu? karena Emang apa? nggak mau ngeganggu. Mereka itu kan datang ke kota tersebut untuk bertanding. Mereka harus profesional. Fokuslah sama pertandingan. Kalau dia mau misalkan main keluar, itu urusan mereka. Mungkin itu ada slotnya dari pelatih, boleh keluar gitu. Nah, tapi saya tetap nggak mau. Karena apa? Saya mainnya jarambah. Oke. Gitu. Siap. Oke. Bobotoh, kita minum dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi obrolannya. Bobotoh, kita lanjutkan lagi obrolan dengan Rike. Bobotoh gila yang saya tahu selama ini gitu ya. Tapi ada satu hal yang belum diungkapin oleh Rike ketika kita ngobrol soal bobotoh John Baheula. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa Anda jadi bobotoh? Kalau itu mah sebenarnya mulainya tuh udah lama dan saya suka sepak bola itu dari saya kecil, dari SD. Nah, itu teh bukan langsung Persib, tapi itu lihat dari kakak saya itu senang sepak bola. Dia teh majang poster tim Piala Dunia 78 asal nama. Ada Belanda, ada Jerman, ada Brasil, ada Tim-tim Italia. besar dunia gitu. Ya, nah itu teh yang pose berdiri sama jongkok ya tiap tim teh gini itu. Jadi saya teh ada Mario Kempes, Antonioni, terus Pele ya, Johan Cruyff yang gitu-gitu tuh saya tahu duluan mereka dibanding Persib. Saya belum tahu Persib. Jadi waktu di itu kamar itu nggak ada poster Persib? nggak ada. Dan bener Persib can usung bikin poster zaman baheula mah, ya kan? Nah, jadi saya ngelihat sepak bola teh ini, itu teh ya. Sampai kalau mau tidur teh, itu kayak ngelihat ini pemainnya ini yang jongkok kiri kanan ini. Nepi ka apal. Karena setiap hari ngelihat itu. Nah, udah gitu kakak saya kan memang senang sepak bola, suka denger siaran Persib di radio. Udah baheula mah can aya siaran langsung TV kan ya. Nah, jadi denger di radio, saya suka denger. Lebih deg-degan ya ternyata di radio daripada nonton TV. Nah, itu teh mulai ikut dengerin sama kakak gitu ya, sama keluarga di rumah. Nah, dari situ saya mulai di Bandung teh ini teh tim kebanggaan Bandung gitu kan gitu. Wah, pokoknya seneng aja. Dan yang saya tahu pemain Persib itu teh zaman Kang Icas Tonif. Wow, 70-an. Eta itu saya SD. Nah, SD terus saya nonton ke Senayan sama keluarga itu teh tahun 80-an. Itulah makanya ya saya suka deg-degan nonton tandang teh karena apa, trauma. Nonton di Senayan final wae kan dua kali. Suku PSMS. Nah, itu jadi setiap nonton tandang ke Persib itu saya kadang-kadang suka nervous gitu ya. Karena inget dulu mah eleh. Nah, itu teh masih kebawa perasaan itu teh. Sampai terakhir nonton tandang. Nah, itu gitulah sejarahnya teh. Jadi tahu Kang Cas Tonif ya,
Udah gitu generasinya Kang Ade Hudaya, wah itu luar biasa lah. Kang Ade Hudaya mah top lah, idola si Abah. Wah luar biasa, jagoan, cool banget itu, cool banget Kang lah. Adeng juga Cool, hebat. Kang Adeng kayaknya lagi di Papua nih dengan tim PON Oh Jabar. gitu, wah Jabar juara, Kang Selamat Adeng. berjuang Kang Adeng. Kopi ya, jangan lupa bawa kopi. Tapi Adeng kayaknya nggak diungkapin deh. Non. Kamu teh ketularan Persib itu karena ada seseorang di sana, terutama dari keluarga. Ya, siapa jadi, itu? Kang Nandar Iskandar itu adalah kakak saya, kakak ipar. Jadi kan karena ada sebenarnya teh nggak dari situ juga, ada Dari cabang mana? dulu mah. Dari mana tuh awalnya? Ya itu kakak saya itu. oke. Sebenarnya kakak saya itu yang menularkan ya. Pokoknya semua lagu Queen saya dengar karena kakak saya suka nyetel. Ya kalau itu lagu. Kalau Sekarang sepak ke bola, Persib, nah kalau itu. Persib. Jadi saya tahu Nah, pemain liwat Persib. Kang Nandar. Enggak, Bukan. tetap kakak saya. Nah, baru setelah itu kan Kang Nandar itu pemain Persibnya zaman tahun 70-an kan? Iya, kayaknya di- Iya. sekitar itu Saya dia. belum lahir teh udah jadi pemain Pemain. bola Kang Nandar. Nah, jadi setelah kesini lagian kan waktu saya nonton Persib, Kang Nandar itu nggak jadi pelatih Persib, nggak jadi pemain Persib kan? Tapi dia kan bawa Persib juara tahun 86 Nandar pelatihnya. Iya, cuma kan pas saya nonton awal-awal. Oh, ya kalah 2 kali ya. Iya. Ya, oke. Tapi sahanya pelatihnya masa eleh 2 kali teh. Nah, Waduh. pokoknya itu tanya masih ada Walter Sulunya pemainnya teh. Nah, itu pokoknya eta jadinya generasi tua banget lah pemain yang mungkin sekarang juga udah pada pensiun kerja kan, dulu mas banyak yang ngibang di PLN ya. Ya. Nah, mungkin sekarang juga para pemain itu udah pensiun. Kang Ajat Sudrajat, wah udahlah pokoknya itu paling top, nomor 10 nggak ada lagi yang hebat, Ajat Sudrajat. Yang sundulannya mematikan. Kan luar biasa eta mah. Jadi di keluarga kami itu saya ada sepupu saya. Nah ini sebenarnya sepupu saya ini namanya Ferry. Dia sekarang udah dinas di militer. Jadi teman kecil kita tuh itu saya sama sepupu saya ke lapangan bola bareng gitu. Terus dia juga senang jadi kiper. Nah ini sepupu saya ini Oh gitu. main nonton bola itu bareng karena umurnya deket. Nah ini sebenarnya sepupu saya ini nonton bola ke Stadion Siliwangi gitu ya. Nah ini sama dia. Jadi kayak ada temen kan. Nah seneng lah pokoknya lagi kecil itu. Jadi kita teh tahu pemain Persib sampai hafal pemain-pemain Persija gitu ya. Nah itu tuh karena dulu mah baca koran sihnya. Nah jadi tahu hafal gitu. Jadi sampai main bola juga kita pura-puranya ada yang Hudaya. Nah, Hulu Ajat. Nah gitu lah Gitu, pokoknya. oke. Jadi ini banget lah, Oke, melekat banget. Nah terus juga era berganti, masa berbeda juga dialami ya. Dan belakangan Persib sudah menjadi tim profesional yang didanai oleh perusahaan besar Ya. ya, dengan modal-modal besar. Tapi saya dengar sekarang Anda sudah tara nonton lagi, bahkan ceritanya memboikot nih. Ya. Kenapa sekarang memboikot Persib setelah bosen atau gimana? Enggak, saya tetap mengikuti, memonitor Persib. Tetap Persib mah selalu di hati. Bobotoh nggak bisa pindah ke lain klub. Orang pada jadi supporter MU, no? Enggak, saya mah tetap Persib. KTP saya Bandung. Kalau KTP saya Manchester, meureunnya saya bobotoh MU. Nah, jadi itu saya tetap ngikutin ya perkembangan lewat teman-teman saya. Banyak lah gitu obrolan-obrolan sama teman-teman kayak Yogi, nah itu sobat saya. Terus yang bikin saya boykot itu beneran loh, saya boykot. Moal lalajo Persib ka stadion selama Saya dengar sekarang dari Bobotoh Gelo tiba-tiba sekarang beda masa, beda era ketika Persib sudah didanai oleh perusahaan-perusahaan besar dengan modal besar dan semakin profesional, tapi Anda malah memboikot Persib dan tidak mau menonton lagi. Apa sebabnya itu? sebenarnya mah ya saya teh kalau monitor mah masih ya pastilah masih ikut perkembangannya Persib. Saya ngobrol sama teman-temannya gitu. Persib tetap di hati ya. Tetap atuh bobotoh nggak bisa kelain hati, nggak bisa kelain body, pokoknya Persib gitu. Nah tapi saya teh prihatin sebenarnya. Boykot itu karena saya prihatin, bukan karena Persib mainnya jadi jelek, naon enggak ya. Tapi
saya ini kan sekarang kehidupan saya adalah healthy lifestyle. Nah, itu berkaitan dengan yang Persib bawa-bawa di bajunya itu adalah logo sponsor rokok. Tit. Nah, saya boykot karena apa? Karena ada logonya itu. Logo Rokok. Nah, saya emang ada logonya gitu. kan kalau logo kan enggaknya, tapi eta lah gitu. Kalau saya mah tahu eta teh maksudnya eta gitu. Maksudnya rokok. Maksudnya kanu merek eta gitu kan. Nah, itu tagline-nya. Jadi buat saya itu sebagai bobotoh hidup sehat dan juga bobotoh garis keras, saya nggak seneng. Ada logo itu. Ya. Apalagi ada undang-undang kan? Tidak boleh kan? Iya. Jadi sementara rokok kita itu menjadi sponsor berusaha olahraga. untuk. Nah, kalau itu saya nggak tahu tuh, saya harus kaji lagi ya. Tapi saya yang jelas bagi saya, nah, saya bukan nggak sayang sama Persib ya, boykot itu. Tapi saya lebih sayang pada kesehatan warga negara Indonesia. Karena boleh dicek di data BPJS ya. Itu BPJS itu mengeluarkan triliunan rupiah untuk mendanai pengobatan penyembuhan penyakit akibat rokok. Nah, jadi saya sebagai orang yang mendukung kesehatan, saya boykot yang mengarah pada hal-hal yang tidak sehat. Jadi selama Persib masih memakai eta moal lalajo ka stadion. Nah, di TV kadang-kadang ya udah penasaran juga gitu, apalagi sekarang kan ke stadion nggak boleh ya. Di TV lihat butut mainan paruman udah, jadi tidak sesemangat dulu karena itu mematahkan hati saya logo rokok itu. Jadi artinya boykot pun tidak boykot total nih ya? Ya tetap monitor, apalagi kan ya gimana ya, olahraga itu dunia saya dari kecil gitu. Cuman saya sedih banget aja, saya prihatin gitu. Tim sebesar itu. Jadi bahasanya bukan boykot, prihatin ada logo ini di. Iya, jadi saya memutuskan untuk boykot. Misalnya gini ya. tetap boykot embung. Saya tidak mendukung gitu ya. Saya tidak mendukung gitu. Iya. Jadi dalam hal lain juga ya, beberapa misalkan pertandingan bodybuilding gitu ya. Kan saya atlet ya? Bukan, saya hanya perame aja. Jadi saya ikutnya yang natural bodybuilding. Nah, begitu ada yang ya istilahnya tidak menggunakan drug test gitu ya, ada indikasi yang tidak natural, nah saya nggak ikut. Saya nggak punya hak untuk melarang kan, bener nggak? Itu hak mereka, itu pilihan mereka. Tapi lebih baik kalau gitu sih saya menunjukkan sikapnya dengan cara saya tidak ikut ke situ. Nah itu mah prinsip soalnya ya, kayak gitu sikap gitu. Jadi orang lain ya namanya benar dan salah itu, yang benar cuman Allah kan. Nah tapi semua itu pilihan. Iya, itu pilihan saya gitu. Tapi Anda sendiri optimis gak misalkan kalau si sponsor tidak ada diganti oleh sponsor lain dan Persib bisa dapatkan sponsor yang lain gitu, optimis gak? Saya sih harusnya ya, saya bukan ngomong optimis, tapi harusnya Persib itu dengan klub sebesar itu ya, menurut saya itu klub paling besar di Indonesia. Persib itu saat ini ya. Nah, itu bisa mendapatkan dari mana aja gitu. Receh dikumpulin juga jadi banyak gitu. Jadi nggak mesti banyak betul di sini. Kan bisa jersey latihan gitu ya, bisa ini gitu. Nah, saya tuh sampai tetap saya tuh ya kepingin punya jersey. Nah, suatu saat begitu lihat pertama kali itu make logo eta teu hararayang make eta, saya sampai bilang moal meuli jersey Persib. Sampai sekarang jadi belum punya Persib. Tapi saya bilangnya itu tuh sama Kang Farhan ya. Nah, Farhan itu kan teman saya SMA. Nah, teman saya lari-lari juga lah sekarang. Farhan, saya mah embung boga jersey Persib eta aya tagline kok. Jawaban Farhan gimana saat itu? Jawabannya langsung action. Dikirim ke saya jersey logo ori loh itu. Hanya itu mungkin satu-satunya jersey yang tanpa pakai logo itu. Nah, tapi sayangnya ya, ini kode keras nih buat Kang Farhan. Geus teu asup dina tangan saya udah badag sekarang. Dulu mah asup we ayeuna karena
Jadi mungkin ya nih kode keras buat Kang Farhan, boleh lah gitu ya. Kalau yang kosong lagi cuma logo Persib, saya nonton Persib di rumah pakai ini gitu. Gerui Kang, gerui, tapi kode Oke. keras angger. Oke, Kang Farhan, denger tuh Kang Farhan ya. Tapi oke sekarang dengan Anda tidak melihat Persib ya, cuma monitor itu, ada sesuatu yang hilang nggak? Ada. Dan menyesal nggak? Menyesal nggak? Menyesal nggak? Karena itu sikap saya, ya kan. Cuman ya itu, setiap kali baca berita Persib, nonton Persib, saya sedih. Nah, kudu aya logo eta, sedih gitu. Tidak sayang gitu sama kesehatan warga negara Indonesia. Terus apakah kita juga membiarkan atlet-atlet kita melakukan hal yang tidak sehat? Itu kan mengganggu kesehatan. Rokok itu mengganggu Tapi kan kesehatan. cuma logo aja, tidak Tapi kan nyecep. itu setidaknya itu kan mengingatkan, yeuh aya barang ieu gitu. Seperti memperbolehkan gitu. Nah, kalau saya sih itu sebenarnya, tapi di luar itu semua itu balik lagi pilihan ya. Nah, kalau misalkan kenapa sekarang saya kalau tadi ditanya nyesel, saya enggak, itu sikap saya. Tapi ada yang hilang, jelas ada. Saya kangen ke stadion, tapi karena Covid-nya itu bisa oke ke stadion gitu kan. Nah, tapi ya udah, saya monitor dengan teman-teman saya, ngobrol dengan teman-teman saya gitu, dan tetap gitu ya, namanya bobotoh garis keras mah angger we. Kalau Persib menang, ayo kita victory run, lari-lari gitu kan, karena kalau minggu pagi biasanya saya jogging. Nah, jadi kalau misalkan Persib menang, saya nggak apa-apa lah, saya nggak nonton, saya boykot, tapi victory run tetap buat kesehatan. Victory Run juga nggak pakai baju Persib ya, nggak pakai jersey Persib. Enggak, pakai jersey lari G10 Runners. Kalau ada jersey yang baheula yang masih cukup dipakai. Dipakai sih gana asal nggak ada itulah, entah eta. Iya. Gitu. Demikian Boboto obrolan kita dengan Rike, Boboto gila. Angger gila. Ya, yang gila dan keras ternyata. Dia pernah menjadi satu-satu wanita yang menonton langsung ke Wamena, dan dia juga barangkali satu-satunya wanita yang memboikot Persib saat ini karena ada logo itu di jersinya. Demikian Boboto obrolan kita yang rame ini. Terima kasih, dan jangan lupa bantu Opa membesarkan channel ini dengan memberikan like, subscribe, komen, share, dan nyalakan loncengnya agar Boboto tahu konten apa yang terbaru yang akan Opa sampaikan di edisi berikutnya. Terima kasih Boboto. Ciao. Hidup Persib. Nuhun Opah Dani.